Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas latihan-latihan soal pedagogik dan juga manajerial. Soal nomor 26. Untuk mengembangkan kemampuan sosial emosional anak, guru lebih tepat memilih alat permainan kecuali titik-titik. A. Sepeda roda 3, B. Bola, C. Kartu gambar, D. Jungkat-jungkit. Jawaban yang tepat kecuali C. Kartu gambar. Soal nomor 27. Pak Parjo adalah guru TIK. Pagi ini dia mengajarkan membuat tabel di Microsoft Word. Semua siswa mulai membuatnya dengan arahan dan panduan dari Pak Parjo sampai selesai. Hal tersebut merupakan bentuk kegiatan pembelajaran yang mengukur titik-titik. A. Presisi, B. Naturalisasi, C. Imitasi, D. Artikulasi, E. Manipulasi. Jawaban yang tepat adalah E. Manipulasi. Kalau presisi itu mahir dalam melakukan kegiatan sendiri. Kalau naturalisasi menyelesaikan satu atau lebih keterampilan dengan mudah dan membuat keterampilan otomatis. Kalau imitasi itu meniru guru. Artikulasi memodifikasi keterampilan pada situasi baru. Dan manipulasi itu melakukan sesuatu tapi masih dipandu guru. Soal nomor 28. Di bawah ini yang termasuk dalam kompetensi keterampilan abad ke-21 kecuali A. Creativity, Thinking, and Innovation, B. Communication, C. Reaction, D. Critical Thinking and Problem Solving, E. Collaboration. Yang kecuali adalah jawaban yang C. Reaction. Soal nomor 29. Ketika menyusun evaluasi pembelajaran yang dituangkan di RPP, seorang guru menuliskan beberapa jenis evaluasi pembelajaran. Salah satu jenis evaluasi yang akan digunakan oleh guru adalah jenis evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini dimaksudkan untuk titik-titik. A. Menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. B. Memperbaiki dan meningkatkan proses belajar. C. Menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu. D. Memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan. E. Menelaah kelemahan siswa beserta faktor penyebabnya. Jawaban yang tepat adalah yang B. Memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar. Jenis evaluasi berdasarkan tujuan dibedakan atas 5 jenis. Yang pertama evaluasi diagnostik. Evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan siswa beserta faktor penyebabnya. Yang kedua, evaluasi selektif. Evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program. Yang ketiga, evaluasi penempatan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu. Yang keempat, evaluasi formatif untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar. Dan yang kelima adalah evaluasi sumatif, yaitu untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Soal nomor 30. Peserta didik diminta oleh guru untuk melakukan lempar tangkap bola secara berpasangan. Kegiatan tersebut untuk mengembangkan kecerdasan titik-titik. A. Naturalis, B. Kinestetis, C. Visual spasial, D. Verbal linguistik, E. Logik matematik. Jawaban yang tepat adalah yang B. Kinestetis. Kalau naturalis itu sama dengan alam. Kinestetis sama dengan gerak. Visual spasial sama dengan penglihatan, gambar atau video. Verbal itu ucapan. Dan logik matematika itu adalah berkaitan dengan angka atau matematika. Soal selanjutnya berkaitan dengan manajerial. Nomor 31. Agar semua penghuni baru di lingkungan Anda dapat bersosialisasi dengan baik, maka Anda sebagai penghuni lama akan titik-titik. Yang poinnya 5 adalah yang D. Menyelenggarakan acara santai dapat mempertemukan penghuni lama dengan penghuni baru. Yang poinnya 4 adalah yang C. Memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan penghuni baru. Dan yang poinnya 3 adalah yang B. Mencoba mencairkan suasana dengan penghuni baru. Nomor 32. Seandainya Anda mendapatkan kepercayaan dari pimpinan yang Anda tahu akan memecah belah kerjasama kelompok yang telah terbentuk, ketika menghadapi situasi seperti itu, sikap Anda adalah titik-titik. Yang poinnya 5 adalah yang E. Saya akan meminta pertimbangan kelompok kerja saya. Yang poinnya 4 adalah yang D. Saya akan meminta pertimbangan senior di kantor. Dan yang poinnya 3 adalah yang A. Mencoba mempertimbangkan sendiri dari berbagai sudut pandang kepentingan. Nomor 33. Pulang kerja, saya merasa sangat lapar tetapi di rumah belum tersedia makanan. Maka saya titik-titik. Yang poinnya 5 adalah yang D. Ikut membantu menyiapkan makanan. Yang poinnya 4 yang E. Tidur sampai makanan siap. Dan yang poinnya 3 adalah yang A. Makan seadanya. Soal nomor 34. Dewi diminta untuk membentuk kelompok kerja dengan tugas yang cukup rahasia. Sebelum bekerja, masing-masing anggota diminta untuk membuat fakta integritas untuk tidak memberitahukan kepada siapapun. Masing-masing anggota memiliki tugas yang cukup spesifik, namun cara pengerjaannya mempunyai aturan yang sama. Pada waktu tertentu, mereka berkumpul untuk memberikan laporan capaian target. Jika Anda adalah Dwi, hal yang Anda periksa berkaitan dengan hasil kerja adalah titik-titik. Yang poinnya 5 adalah yang B. Keakurasian dari hasil kerja yang telah ditentukan yang mencakup ketelitian, kuantitas, dan kualitas hasil kerja.
Yang poinnya 4A, kesesuaian hasil dan target yang telah ditentukan. Dan yang poinnya 3 adalah yang C, kesesuaian jumlah hasil kerja dengan kemampuan masing-masing anggota. Soal selanjutnya, Anda akan ditugaskan oleh atasan Anda untuk menjadi panitia pameran yang akan memperkenalkan produk perusahaan, termasuk menjual beberapa produk untuk melihat respon pembeli. Pameran tersebut akan diikuti oleh banyak perusahaan yang juga memperkenalkan produk mereka. Ada yang setipe dengan Anda dan ada juga yang berbeda. Untuk menarik pengunjung, apa yang Anda lakukan? Yang poinnya 5 adalah yang D, membuat konsep stand pameran yang menarik. Yang poinnya 4 yang C, selalu bersikap ramah terhadap pengunjung yang lewat dan mempersilahkan untuk mampir. Dan yang poinnya 3 adalah yang A, memperagakan produk yang berkualitas di estalase agar banyak yang tertarik. Soal selanjutnya, saat saya sedang tidak sibuk dan secara mendadak diminta menggantikan teman yang sedang dirawat di rumah sakit, maka saya titik-titik. Yang poinnya 5 adalah yang B, dengan segera menyanggupi untuk menggantikannya. Yang poinnya 4 yang A, mempelajari tugas tersebut dan belum menerima. Dan yang poinnya 3 adalah yang D, mempertimbangkan untuk menerima tugas tersebut. Soal selanjutnya, sebentar lagi kantor akan segera mengadakan penilaian dalam rangka promosi jabatan. Supaya saya bisa memperoleh kesempatan untuk promosi jabatan, maka saya akan melakukan titik-titik. Yang poinnya 5 adalah yang E, menunjukkan apa yang menjadi kinerja terbaik saya pada saat penilaian. Yang poinnya 4 adalah yang C, memperbaiki kinerja dengan cara menetapkan prioritas kerja. Dan yang poinnya 3 adalah yang A, tetap bekerja seperti biasa dan membiarkan proses penilaian tersebut berjalan. Nomor selanjutnya, saya diterima masuk kuliah di salah satu universitas negeri sesuai apa yang saya harapkan. Akan tetapi kondisi keuangan saya sekarang ini tidak lagi mendukung untuk saya dapat melanjutkan kuliah. Saya akan titik-titik. Yang poinnya 5 adalah yang E, tetap melanjutkan kuliah sambil mencari pekerjaan untuk bisa membiayai. Yang poinnya 4 adalah yang C, mencari beasiswa dari negara atau lembaga lain. Dan yang poinnya 3 adalah yang D, menunda kuliah hingga mempunyai dana yang cukup. Soal selanjutnya, pada saat dilakukan rapat penting, seorang rekan kantor secara tiba-tiba mengalami kesakitan yang dia tahan. Yang saya lakukan yaitu titik-titik. Yang poinnya 5 adalah yang B, menyampaikan kepada peserta rapat mengenai kondisi teman saya dan meminta rapat bisa dihentikan sementara. Yang poinnya 4 adalah yang A, mengajak rekan saya tersebut untuk keluar dari ruangan supaya bisa beristirahat. Dan yang poinnya 3 adalah yang E, menunggu rapat hingga selesai dan selanjutnya menolong teman yang sedang sakit. Soal selanjutnya, dikarenakan terlambat bangun, maka saya akhirnya terlambat datang ke kantor. Sesampainya di kantor, atasan saya pun memarahi saya karena keterlambatan tersebut. Saya akan titik-titik. Yang poinnya 5 adalah yang E, menerimanya dan berusaha untuk tidak telat datang ke kantor lagi. Yang poinnya 4 adalah yang C, menerimanya karena itu memang menjadi kesalahan saya. Dan yang poinnya 3 adalah yang B, meminta maaf dan memberitahukan kondisi yang sudah saya alami. Soal selanjutnya, Anda baru saja menyaksikan video pada kanal YouTube Sekretariat Presiden. Di dalam video ini, Presiden Joko Widodo menyoroti sejumlah ancaman di ruang digital, mulai dari penyebaran hoaks hingga radikalisme berbasis digital. Presiden meminta publik mengisi ruang digital dengan konten yang positif. Sebagai ASN, tindakan apa yang akan Anda lakukan? Yang poinnya 5 adalah yang B, lebih mawas diri dan turut membantu mengedukasi masyarakat untuk mewaspadai radikalisme berbasis digital dan mengisi ruang digital dengan konten yang positif. Yang poinnya 4 adalah yang A, tetap aktif di media sosial dan membentengi diri agar terhindar dari paham radikalisme. Dan yang poinnya 3 adalah yang D, fokus menjalankan tanggung jawab pekerjaan dan mendukung upaya pemerintah melawan radikalisme. Soal nomor selanjutnya, Anda tergabung dalam grup WhatsApp yang saat ini sedang ramai oleh isu yang mengarah ke ujaran kebencian pada etnis tertentu. Pada awalnya ada salah satu anggota grup yang membagikan pesan broadcast ke grup, kemudian ditanggapi oleh sebagian besar anggota di grup di WhatsApp. Diawali dengan diskusi, kemudian berakhir dengan keluarnya hujatan pada etnis tertentu. Dalam situasi ini, apa sikap Anda? Yang poinnya 5 adalah yang E, menguji kebenaran informasi yang dibagikan dan mengingatkan anggota grup untuk tidak tergesa-gesa dalam mempercayai informasi yang beredar dan menguji kebenaran informasi terlebih dahulu. Yang poinnya 4 adalah yang D, mencoba menguji kebenaran informasi yang dibagikan dan berusaha melakukan cooling down agar pembahasan di grup tidak semakin panas. Dan yang poinnya 3 adalah yang C, tidak langsung percaya pada informasi yang di-share oleh anggota grup. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.